Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Opti Sally. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, kita utamakan dulu untuk memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pembahasan, yaitu 8 perilaku yang bisa menolak datangnya rezeki pada diri kita sendiri. Sahabat-sahabat perlu ketahui, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditetapkan untuk setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Rezeki dapat berupa materi, harta, kesehatan, istri yang baik, suami yang baik, dan anak-anak yang soleh dan juga baik dan taat kepada orang tua mereka. Kita harus menyadari bahwa usaha terlebih dahulu diperlukan untuk mendapatkan rezeki. Itu tidak datang sendiri. Untuk mendapatkan rezeki dari Allah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun, penting untuk diingat bahwa ada beberapa kebiasaan yang mungkin kita tidak menyadarinya atau kita anggap sepele, tetapi dapat menghambat rezeki yang akan datang, bahkan jika kita tidak menyadari. Oleh karena itu, di pembahasan kali ini, jika kita memiliki beberapa kebiasaan ini, mulailah berhati-hati dan koreksilah diri kita masing-masing. Khususnya untuk saya pribadi, mungkin untuk kalian semua. Apa saja kebiasaan sehari-hari yang dapat mengurangi rezeki kita? Yang pertama, sebagian besar orang sering mengeluh atau mengeluh pendapatan sehari-hari. Kita mungkin sering melakukan hal ini tanpa menyadarinya, tetapi kebiasaan ini dapat mencegah datangnya rezeki kepada kita. Jika kita mengeluh, kita tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita dapatkan hari ini, yang berarti kita tidak bersyukur kepada Allah apa yang kita tidak dapatkan. Semua orang tahu bahwa syukur adalah cara Allah memberi kita rezeki yang akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, mulailah bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Apapun yang kita miliki saat ini, apakah itu besar atau kecil, yakinlah bahwa jika kita bersyukur hari ini, insya Allah akan memberikan lebih banyak lagi pada kita di hari esok. Yang kedua, orang yang materialistis. Ternyata sikap materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang dapat menghalangi rezeki kita. Orang materialistis biasanya memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya dan memandang rendah orang yang tidak kaya seperti dirinya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertimbangkan kekayaan atau kekayaan hambanya, Dia mempertimbangkan iman hambanya. Menjadi materialistis dapat menyebabkan orang mengutamakan kekayaan daripada hal lain. Ini pasti dapat membawa manusia ke dalam dosa syirik. Salah satunya dosa besar yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka benar-benar bertobat. Hindari kebiasaan menilai segala sesuatu hanya berdasarkan kekayaan dan barang-barang, sebab kita tidak akan menjadi sombong dengan apa yang kita miliki, sedangkan kita tahu bahwa Allah sangat membenci hamba-hambanya yang sombong. Yang ketiga, makan makanan yang dilarang oleh Allah ataupun haram. Saat ini, makanan yang dianggap haram tidak hanya terdiri dari daging babi, bangkai, darah, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, tapi juga makanan yang dihasilkan dari sumber daya yang tidak halal, yang berasal dari tindakan seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan sebagainya lainnya. Ternyata salah satu kebiasaan yang dapat mengurangi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disadari adalah mengkonsumsi makanan yang dianggap haram. Jika seseorang dibesarkan dengan makanan haram, mereka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan lagi saat mencari rezeki. Meskipun demikian, Allah telah dengan jelas melarang hambanya untuk mengkonsumsi makanan yang diperoleh melalui cara yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mengejar kepentingan material. Ketika dunia menawarkan kenikmatan terus-menerus kepada penghuninya, kita mungkin mudah tertipu dan lupa bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terlalu sibuk dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk bagian akhirat, rezeki pasti akan menjadi sangat sulit untuk datang kepada kita. Kebiasaan ini seperti tanpa kita sadari dapat menghalangi rezeki kita. Bagaimana Allah memberi rezeki kepada kita sementara kita tidak pernah mengingat Dia
atau mendekat untuk mengikuti semua perintahnya. Oleh karena itu, seimbanglah urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan mendapatkan keduanya. Yang kelima, tidak merawat tubuh. Kesehatan adalah kunci untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu menjaga kesehatan, kita juga dapat mencegah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun rezeki yang dapat didapat dari Allah. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa tubuh kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, melakukan ibadah, melakukan amal soleh, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Jika pemanfaatan badan kita dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi jika badan kita dihiasi dengan dosa dan maksiat, maka rezeki kita pun tidak akan sangatlah sulit untuk kita dapatkan. Jika pemanfaatan badan kita dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi jika badan kita dihiasi dengan dosa dan maksiat, maka rezeki kita pun akan sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh karena itu, jagalah rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan cara itu insya Allah akan menjaga kita dari rezeki dan karunia yang akan diberikan kepada kita. Dan yang keenam, bagian besarlah rumor. Saat ini tidak hanya wanita yang suka bergosip, tetapi pria juga suka bergosip. Acara gosip di televisi selalu memiliki rating tinggi karena banyak orang yang ingin tahu tentang kehidupan orang lain. Ketika kita bergosip, kita telah menghabiskan waktu untuk mengkritik dan mengganggu kehidupan orang lain. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa kita sendiri yang menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, lebih baik untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jika kita menonton televisi, sebaiknya kita tonton ceramah, kuliah tausiah, dan hal-hal yang lain yang mendatangkan pahala. Dengan demikian, rezeki kita akan lebih mudah. Jika kita hilaf, segera ucapkan istighfar. Dan yakinlah bahwa rezeki kita tidak akan tertahan karena perbuatan kita sendiri. Dan yang ketujuh, mengganggu dan menyukai kemarahan. Mereka yang bergerutu biasanya adalah individu yang tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan, bisa menjadi sangat marah sepanjang waktu karena tidak puas dengan situasi saat. Pengeluh yang terus mengeluh tentang keputusasaan, mereka tidak sama dengan penggerutu. Penggerutu sering memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruknya. Meskipun demikian, mereka yang menyukai harga murah dan mengeluh termasuk dalam kategori orang yang kufur, yang berarti mereka tidak menerima takdir Allah yang telah diberikan kepada mereka. Karena dia melihat semua itu sebagai masalah, si penggerutu tidak akan mensyukur. Karena dia melihat semua itu sebagai masalah, si penggerutu tidak akan bersyukur atas karunia yang diberikan kepadanya. Kebiasaan kufur yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menghalangi rezeki datangnya kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan sikap kufur yang masih ada pada diri kita, secara bertahap supaya Allah memberikan rezeki pada kita. Yang kedelapan, ria dan menunjukkan kekayaan tanpa kesombongan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka menunjukkan amal kebaikannya dan harta kekayaannya. Ini hanya untuk menunjukkan atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain, meskipun sebenarnya semua tindakan ini seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ria dan suka pamer harta kekayaan secara tidak langsung merupakan sikap orang-orang yang sombong. Kebiasaan ini dapat tanpa disadari mengganggu rezeki seseorang, karena mereka percaya bahwa kekayaan yang mereka peroleh selama ini adalah hasil kerja keras mereka sendiri, tanpa disadari bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, semua sumber rezeki yang kita dapat diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semua, itulah beberapa pembahasan dalam 8 perilaku yang bisa menolak rezeki datangnya terhadap kita. Semoga bermanfaat di pembahasan kali ini. Tolong share sebanyak-banyaknya biar bisa menjadi amal jariah bagi kalian semua. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam nasihat ini, tolong dimaafkan karena saya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.